Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sakramen Perjamuan Kudus GKI Garing Serpong akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 secara live streaming pada kebaktian pukul 9 WIB dan 17 WIB. Umat dapat melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara online melalui kebaktian live streaming pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB. Jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan hati dan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dan mengikuti rangkaian ibadah live streaming dengan tepat waktu. Karena bagian sakramen perjamuan kudus ini tidak akan direkam dan tidak akan disiarkan ulang. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Apa yang harus dipersiapkan di rumah masing-masing? Siapkan anggur perjamuan atau dapat pula menggunakan teh atau air putih dengan takaran 1-2 teguk sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat sekalian, siapkan potongan roti tawar untuk 1 suapan sebanyak sejumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Pemimpin keluarga atau anggota keluarga tertua bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Jika kondisi orang tertua tidak memungkinkan dikarenakan sakit atau alasan kesehatan, maka dapat ditentukan yang tertua di antara anak-anak untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus. Demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bersorak-sorailah di dalam Tuhan, bersyukur dan bermazmurlah baginya. Nyanyikan baginya nyanyian baru, petiklah kecapi dengan sorak-sorai. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Bangsa-bangsa dipilihnya menjadi milik pusakanya. Karena kasih setianya selalu menyertai orang-orang yang dikasihi. Muliakan Tuhan. Angkat pujian dengan sukacita untuk memuji dan mengagungkan namanya. Bye.
kekuatan perkasa. Kebaktian kita pada saat ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat sekalian, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengajarkan dan melakukan kasih. Oleh karenanya hidup di dalam kasih Tuhan itu berarti aktif mengasihi siapapun. Tidak ada tempat untuk kebencian, tidak ada musuh, tidak ada pembalasan. Hidup di dalam kasih Tuhan ada perintah mengasihi dan mendoakan mereka yang menganiaya kita. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Injil Matius 5 ayat 43 sampai dengan 44 yang tertulis demikian. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Firman Tuhan di dalam Injil Matius ini menjadi dasar tema kebaktian kita hari ini, yaitu mengasihi musuh. Mungkinkah? Di mana melalui tema ini, kita akan belajar bersama memahami bahwa Tuhan telah memerintahkan kita untuk mengasihi musuh kita. Dan kita menaati perintahnya dengan berkomitmen menyatakan kasih di dalam tindakan nyata.
Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, hidup kita selalu bereaksi dengan apa yang kita hadapi. Sangat mudah untuk bersyukur untuk segala kebaikan yang kita terima. Namun tidak mudah untuk merespon atas segala hal yang tidak baik yang menimpa kita. Dalam hidup keseharian kita sering melupakan apa yang Tuhan telah perintahkan untuk mengasihi siapapun, termasuk yang menganiaya kita. Mari kita mengaku di hadapannya atas segala kesalahan dan dosa kita yang tidak taat kepadanya, atas kendali ego yang lebih dominan di dalam diri kita ketika kita bereaksi terhadap perlakuan orang lain atas kita. Marilah kita memohon anugerah pengampunan Tuhan dengan berdoa secara pribadi. Kami datang kembali ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami memohon anugerah pengampunan atas setiap kegagalan kami menerapkan kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami dengan sukacita menerima kasih dan anugerah pengampunan-Mu, tetapi kami gagal mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Seringkali kami melihat dosa dan kesalahan orang lain dengan mudah dan melupakan besarnya dosa dan pelanggaran kami. Ya Tuhan, kami memohon belas kasihan-Mu. Kami memohon pengampunan-Mu atas setiap kesalahan dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Bersama-sama kita akan bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang percaya dan berketetapan hati untuk diperbaharui di dalam Kristus, maka terimalah berita anugerah yang dinyatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, yaitu Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10, yang tertulis demikian. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku, di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku, aku tobat kembali ke jalan benar. Sejak Yesus di hatiku, dan dosaku dihapus, jiwaku segar. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, jiwaku bergemar bagai ombak besar. Sejak Yesus di hatiku. Jemaat persilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Bapa Surgawi, kami ingin Tuhan tinggal di dalam hati kami. Kau ada di hati kami, sehingga jiwa kami selalu mencari Tuhan,
dan selalu bersinar bagi dunia ini. Hari ini Tuhan, kami ingin belajar dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan kami, membuat kami belajar akan kehidupan yang Tuhan kehendaki bagi kami di tengah-tengah dunia ini. Agar kami hidup sebagai murid-Mu yang membawa terang bagi dunia ini, dan Kristus ada di hati kami, dan kami terus mengalami perubahan-perubahan, semakin hari semakin baik dan indah. Berfirman-Lah Tuhan kepada kami sedia mendengarkan firman-Mu. Amin. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat 48. Matius pasal 5 ayat 38 sampai ayat yang ke-48. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Jemaat sekalian, tema kita minggu ini mengasihi musuh. Mungkinkah? Kita tentu kenal tokoh Afrika Selatan bernama Nelson Mandela. Dia pernah dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Dituduh dengan dakwaan yang palsu, penuh rekayasa. Apa yang terjadi di penjara? Di penjara oleh seorang sipir, Mandela ini seringkali disiksa, dipukuli. Bahkan suatu hari, Bapak Ibu sekalian, sipir penjara menggantung dia. Dia digantung tubuhnya dengan kepala di bawah. Dan oleh sipir itu, ia dikencingi mukanya, kepalanya. Dan hatinya sangat marah. Tunggu saatnya. Dia simpan perkara itu di dalam hatinya. Suatu saat aku harus membalasnya. Sakit hatinya dikencingi oleh sipir itu. Saudara-saudara, apa perasaan kita? Kalau seringkali kita disiksa, dipukuli, bahkan kita mungkin disakiti, dilukai, mungkin akan penuh dendam dan menuntut balas. Awas ya, tidak akan pernah saya ampuni. Sampai mati aku akan membalasnya.
Kalau sudah mati nggak bisa balas, Bapak Ibu sekalian. Lalu terjadilah sebuah perubahan politik, maka Mandela dibebaskan. Dan akhirnya kita tahu dia menjadi presiden Afrika Selatan. Apa yang dia lakukan pertama kali setelah dia dilantik menjadi presiden? Menteri pertahanannya atau panglima tentaranya berkata, "Pak, mari tangkap semua lawan-lawan politikmu yang telah memenjarakan kamu. Saat yang tepat engkau membalas dendam." Saudara-saudara, hal pertama yang dia lakukan setelah dia lantik, dia meminta pengawal pribadinya mencari sipir penjara yang pernah mengencingi dirinya. Lalu pengawal itu langsung pergi mencari, menangkapnya dan membawa sipir itu ke hadapan Mandela. Sipir itu ketakutan luar biasa. Dia berpikir ini saatnya Mandela akan membalas, menyiksa saya, memenjarakan diri saya. Lalu Mandela menghampiri sipir ini. Dia merangkulnya dan dia berkata, "Hari ini aku menjadi presiden. Yang kulakukan adalah memaafkanmu dan mengasihimu." Dia tidak dikuasai kebencian atau niat untuk balas dendam. Mandela mengajarkan membalas kejahatan dengan kebaikan, kebencian dengan kasih. Saudara-saudara, kira-kira apa yang kita lakukan ketika dilukai dan disakiti seperti itu? Seberapa luas dan lapang hati kita? Mandela berkata demikian, "Jika Anda ingin berdamai dengan musuh Anda, tidak ada jalan lain yang lebih efektif selain bekerja sama dengan musuh Anda dan menjadi partner hidupmu. Prinsipnya sederhana. Bicaralah dengan bahasa hati dengan lawan Anda. Jika kita bicara dengan seorang dengan bahasa literal saja asal bisa dimengerti, perkataan kita hanya akan mampir di kepalanya. Tapi jika kita bicara dengan bahasa hati, perkataan kita akan merasuk ke dalam hatinya." Suatu hari dia ditanya oleh seorang wartawan, "Kenapa Bapak tekun menderita selama 27 tahun di penjara?" Mandela menjawab, "Sang Mesias, Yesus Kristus, dia dilahirkan dalam derita, ditolak oleh masyarakat, dieksekusi seperti seorang kriminal di kayu salib. Siapa lagi yang darinya aku bisa belajar soal ketekunan? Setiap kali saya merayakan Paskah, saya merayakan kelahiran kembali iman saya, dan saya menjadi kuat. Karena itulah aku mengasihi dan memaafkan musuhku." Saudara-saudara, luar biasa. Sang Mesias Juru Selamat dilahirkan, menderita, ditolak, dieksekusi sebagai seorang kriminal di kayu salib untuk mengampuni dan menyelamatkan manusia, saya dan Anda, untuk harus terus mengasihi. Dia juga berkata, "Aku pengikut Yesus Kristus." Yesus mengajarkan pengikutnya agar selalu mengasihi sesama manusia, bahkan musuh sekalipun. Yesus mengajarkan bila ditampar pipi kiri, beri pipi kanan. Saudara-saudara, apa yang dikatakan Mandela diambil dari Matius 5 ayat 38. "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi." Mata ganti mata, gigi ganti gigi dikutip Yesus dari Keluaran pasal 21 ayat 24. Ini adalah rangkaian hukum Musa yang merupakan undang-undang sipil dan moral. Tujuannya supaya mencegah penumpahan darah yang disebabkan karena balas dendam dan menjaga keadilan dalam pengadilan. Seringkali manusia ingin balas dendam yang lebih. Kalau misalnya ada seorang memukul kepala saya, maka saya pengen supaya saya memukul bukan hanya kepalanya pembalasnya,
Mungkin saya panggil preman untuk menghajar orang itu. Saya panggil saudara-saudara saya memukul lagi orang hantam. Mungkin rahangnya saya hajar supaya lebih daripada yang apa dia lakukan buat kita. Itu yang terjadi. Itu berarti mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah hukuman harus sesuai dengan kejahatan. Bahkan hukuman harus setara dengan kejahatan. Tidak boleh melebihi kejahatan. Itu yang mau dikatakan. Nggak boleh melebihi dan mencegah balas dendam yang lebih dan lebih. Karena orang ingin lebih membalas. Nah, Yesus mengajak dalam Matius 5:39, mengajak para murid naik ke level yang lebih tinggi dalam hal bersikap terhadap musuh. Ayat 39 dia mengatakan, dan aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikanlah juga kepadanya pipi kirimu. Apa artinya? Jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Kata melawan itu diterjemahkan menantang. Jadi Yesus mau mengatakan jika kamu mendapatkan perlakuan buruk, murid-muridnya terpanggil untuk mendobrak lingkaran balas dendam atau balas membalas yang merusak kehidupan masyarakat. Yesus mau mengatakan jangan balas dendam dengan musuhmu atau orang jahat kepadamu. Ini bertentangan dengan yang diajarkan pemimpin Yahudi yang mengajarkan kita punya hak untuk balas dendam ketika seseorang berbuat salah kepada kita. Pendek kata, Yesus mau bilang begini, saat kita dilukai, saat kita disakiti, kita tidak punya hak secara eksklusif untuk membalasnya. Mungkin kita berkata, aku punya hak membalasnya, bahkan lebih aku harus membalasnya. Yesus mengatakan tidak ada hak, nggak ada izin langsung dari Tuhan. Tuhan yang akan menjadi hakim. Dia mengatakan dalam Roma, Paulus mengatakan dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-17 sampai ayat 21. Saya akan bacakan buat saudara-saudara. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan demikian, dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jelas apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu sebabnya Yesus melanjutkan. Kalau begitu apa yang harus dilakukan? Supaya kita tidak membalas yang jahat itu. Dia mengatakan dalam bacaan kita supaya dia menjabarkan kita melakukan tindakan-tindakan yang positif. Apa itu tindakan yang positif? Kita lihat ayat yang ke 340. Ya, coba. Ayat 39. Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Itu anjuran yang pertama. Apa artinya? Berilah juga pipi kirimu. Saudara-saudara, pukulan di wajah itu adalah penghinaan. Yesus mengatakan bukannya melawan, tetapi menerima penghinaan yang lebih banyak. Memang tidak boleh dibatasi secara harafiah. Ketika Yesus ditampar mukanya, ia juga tidak memberi pipinya yang lain. Tetapi Yesus menanggung penderitaan yang lebih hebat pada waktu itu. Jadi tidak membalas ya, walaupun kita dihina. Kalau orang minta bajumu, berikan juga jubahmu. Jika diminta baju itu yang sampai ke lutut. Serahkanlah jubahmu, jadi yang menutup tubuh kita. Ini pemberian yang radikal.
menunjukkan kasih yang menggugah hati si penuntut. Berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Tentara atau pejabat berhak meminta kepada bangsa jajahannya sebuah pelayanan, bawa barangnya. Para murid diajak tidak menolak, tapi hendaknya memberi pelayanan yang ganda, yang lebih lagi. Berilah juga kepada orang yang meminta. Bila ada orang miskin dan kebutuhan meminta dan mau pinjam sesuatu, jangan menolak. Ajakan kemurahan hati mencerminkan semangat membuka tangan bagi si miskin walaupun ia seterumu. Itulah tindakan level yang lebih tinggi. Dan Yesus ayat 44 mengajak lebih tinggi lagi, tindakan yang lebih radikal. Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara-saudara yang mau dikatakan Tuhan Yesus, senjata orang Kristen bukan balas dendam, bukan harta benda, bukan jabatan, bukan kehebatan. Di sini Yesus mengatakan senjata orang Kristen menghadapi musuh-musuh adalah kasih dan doa. Mengasihi musuhmu dan berdoalah. Beda dengan prinsip orang Yahudi. Ayat 43, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ungkapan kasihilah sesama manusia diambil dalam Imamat 19 ayat 18. Jangan engkau menuntut balas, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, akulah Tuhan. Ayat ini memang menekankan kasih daripada balas dendam. Tapi ahli Taurat dan Farisi dibalik. Orang Farisi ahli Taurat hanya menganggap sesama orang Yahudi yang sebangsa dan sesuku yang bisa dikasihi. Tapi kalau yang bukan Yahudi itu patut dianggap musuh dan dibenci. Jadi undang-undang ini memberi orang Yahudi ingin membenci siapapun, terutama mereka yang berasal dari orang lain atau dari suku lain. Dan lebih buruk lagi, kalimat benci musuhmu tidak ditemukan di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Apa yang mereka ajarkan bahkan tidak alkitabiah. Itu sebabnya Yesus membuat pernyataan yang mengagetkan. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ajaran yang hebat, ajaran baru, tidak ada dalam Alkitab sebelumnya. Sepanjang Perjanjian Lama, Israel didorong untuk mengasihi, membantu orang asing. Tapi tidak ada tempat diperintahkan untuk mencintai orang asing, bahkan musuh. Kata-kata Yesus sebuah lompatan yang luar biasa. Nah, saudara-saudara, hari ini kita diingatkan untuk tidak balas dendam, tapi mengasihi musuh. Kenapa Yesus menekankan ini? Apa dasarnya? Kenapa kita harus melakukannya? Saudara-saudara, saya mengajak Anda melihat hakikat kita sebagai manusia. Kejadian 2 ayat 7 mengatakan demikian. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Anda dan saya hakikatnya adalah manusia dari debu tanah, bahkan yang hina, tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, rapuh, lemah, tak berdaya, mudah hancur, tak berarti. Itu kita. Gak ada yang lebih, semua manusia sama seperti itu. Lalu dikatakan Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, maka manusia itu menjadi manusia yang berarti dan berharga. Jika bukan karena Tuhan, manusia Adam dan Hawa adalah debu yang tak bernilai, tak berarti, tak berharga. Tapi Adam dan Hawa, kita manusia yang dari debu tanah yang tidak berarti, diberikan nafas hidup oleh Tuhan. Dan itu kita berharga dan diciptakan sangat baik. Mereka hidup penuh damai sejahtera,
saling mengasihi, saling menopang, dan hidup bagaikan di Firdaus. Taman Eden luar biasa indahnya. Tapi Kejadian pasal 1 ayat 31 jelas mengatakan, manusia dari debu tanah diciptakan bukan hanya baik, tapi sungguh amat baik. Tapi Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 42, manusia jatuh dalam dosa karena manusia ingin melawan Allah. Manusia ingin menjadi seperti Allah, gak mau diatur Allah, hidup mau bebas dari Allah. Akibatnya Kejadian 3 ayat 7, mereka tahu mereka telanjang, menyemat daun pohon ara, membuat cawat, malu, putus hubungan dengan diri sendiri. Manusia terus malu dan malu. Kejadian 3 ayat 8, manusia bersembunyi dari Tuhan. Di manakah engkau? Manusia lari dari Tuhan, gak mau diatur oleh Tuhan. Kejadian 3 ayat 12, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia memberikan buah maka ku makan. Saling menyalahkan, mau benar sendiri. Kejadian 3 ayat 14 sampai 24, manusia harus kerja keras, berjuang, dan alam tidak membantu. Manusia yang lemah tak berdaya diberikan berarti, tapi melawan Allah. Dan puncaknya manusia mengalami penderitaan dan mengalami kehidupan yang sangat-sangat menderita. Apa akibat jatuh dalam dosa? Manusia saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kenyataannya sekarang Bapak Ibu sekalian, manusia mau menang sendiri, selalu merasa benar, hidup tidak nyaman, cemas, curiga. Kita curiga dengan musuh-musuh kita. Kita tidak pernah bisa mengampuni orang lain karena kita selalu curiga dengan orang lain. Kita selalu cemas dengan keberhasilan orang lain. Kita merasa benar daripada orang lain. Manusia bermusuhan dengan Tuhan, hidup mau semaunya, seenaknya, nggak mau diatur oleh Tuhan, nggak mau hidup dalam terang firman Tuhan. Keluarga Adam hancur lebur karena dosa. Puncaknya Habil dibunuh oleh Kain karena iri hati. Ada banyak keluarga-keluarga hancur karena iri hati, karena dendam. Suami istri saling dendam satu dengan yang lain, menyimpan kemarahan dengan anak-anak, anak marah dengan orang tua. Nggak ada rasa ingin mengasihi, isinya adalah dendam dan permusuhan. Saudara-saudara, Kejadian pasal 6 akibat dosa, akibat kejahatan manusia. Kejadian pasal 6, Tuhan menyesal menciptakan manusia dan memilukan hati Tuhan. Puncaknya air bah, Kejadian pasal 7. Tuhan menyelamatkan, tapi Tuhan menyelamatkan satu keluarga, yaitu keluarga Nuh. Sekalipun Tuhan sudah menyesal dan memilukan, Dia akan memusnahkan manusia dan seisinya, termasuk hewan, dikatakan binatang dan burung-burung. Jadi dosa di mata Tuhan itu tidak main-main, sangat serius, menghancurkan. Dendam kita, rasa permusuhan kita dengan orang lain bisa menghancurkan diri kita, menghancurkan keluarga kita, pekerjaan kita, usaha kita, semua bisa hancur kalau kita memelihara dendam itu. Matius 25 ayat 46 mengatakan, bukan hanya saat ini hukuman dosa itu, bahkan dalam kekekalan. Dan mereka akan masuk ke tempat siksaan kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup kekal. Tuhan benar-benar berbelas kasihan dengan manusia. Keluarga Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Tuhan tidak membiarkan manusia binasa karena dosa. Allah menyelamatkan manusia. Bagaimana caranya? Allah adil, tetap menghukum yang bersalah. Jalan keluarnya Allah menjadikan manusia di dalam Yesus Kristus, anaknya yang tunggal. Bagaimana Yesus menebus dosa kita? Yesus harus menderita, disiksa, disalibkan, lambung tertusuk untuk membebaskan segala dosa kita, mengampuni dosa kita. Roma 5 ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Harga yang yang mahal menebus dosa manusia, yaitu kematian Kristus. Saudara-saudara, Roma 5 ayat 10 mengatakan, sebab jika sewaktu kita adalah musuh, kita telah diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya,
Terlebih lagi sekarang setelah kita diperdamaikan, kita akan diselamatkan oleh hidupnya. Anda lihat, Anda dan saya adalah musuh Tuhan. Ketika Kristus mati di kayu salib, Dia tidak mati untuk teman-temannya, Dia mati untuk musuh-musuhnya. Musuh seperti Anda dan saya. Kristus mati bagi mereka yang tidak membalas kasih-Nya. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Saat ini kita sungguh-sungguh percaya dan bertobat untuk hidup sebagai umat baru yang telah diselamatkan. Kita diajak belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun menderita di salib, bukan kesalahannya. Dengan lantang Dia berdoa kepada Bapaknya, ampunilah dosa-dosa mereka, sebab mereka tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Yesus mau mengasihi musuhnya. Penderitaan yang dialami tidak membuat Dia balas dendam, tapi meminta orang-orang yang bersalah itu diampuni. Bernard Melzer berkata, ketika Anda memaafkan, mengampuni, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tapi Anda yakin bisa mengubah masa depan. Sokreak Sahim ketika umur 14 tahun menyaksikan bagaimana tentara Khmer Merah Kamboja membantai keluarganya pada tahun 1977. Sokreasa tidak dapat melupakan peristiwa itu. Malah petaka yang menimpa seluruh keluarganya habis selalu terbayang di matanya. Bertahun-tahun dia menyimpan dendam dan sakit hati di sepanjang hidupnya. Ia sama sekali tidak dapat menerima pembunuhan yang keji. Dia terus mencari orang-orang yang membunuh keluarganya. Lalu Sokreasa bertemu dengan Tuhan, bertemu dengan kekristenan, mulai mengenal makna sesama manusia. Hatinya perlahan mulai berubah, dendam membara mulai surut, sakit hati tersimpan sekian lama mulai memudar, dan dia belajar berdamai dengan dirinya sendiri. Dan dia mencari pembunuh keluarganya, bukan untuk balas dendam. Dia datangi satu-satu pembunuh keluarganya, dan dia berkata, aku mengampuni, aku memaafkan dan mengasihi kamu karena Kristus. Saudara-saudara, mari memandang Yesus yang memikul salib, diludahi, ditampar, diejek, disalibkan dengan paku yang tertajam, lambung yang terkoyak. Sekarang ingat, renungkan, siapa musuhmu? Betapapun dia menyakitimu, mengecewakanmu, membuat engkau terluka, ingat, kita tidak ada hak untuk membalasnya. Ingat kata-katanya mungkin yang menusuk hatimu. Katakan kepada Tuhan hari ini, Tuhan, aku mengampuninya, aku mengasihinya, aku akan menghampirinya, aku akan mengasihinya dengan sungguh-sungguh, sekalipun ia sangat-sangat menyakitiku. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami mengasihi musuh kami. Mungkin itu suami, istri, anak orang tua kami, saudara kami, sesama kami. Kami ingin terus menjadi murid-Mu, melakukan perintah-Mu. Tolong kami Tuhan, bantu kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Jemaat sekalian, secara pribadi kita awali doa syafaat ini dengan Anda merenungkan secara pribadi siapa yang sering melukaimu. Mungkin ada yang sangat menyakiti dirimu. Kau dendam, kau sakit hati, kau ingin membalasnya. Bahkan ingin membalas lebih dan lebih hebat lagi perlakuan mereka kepadamu. Mari hari ini katakan kepada Tuhan, Tuhan berikan kekuatan kepadaku untuk mengasihinya, untuk mencintainya. Aku ingin menghampiri dirinya. Aku akan berkata kepadanya, aku mengasihimu, aku memaafkanmu. Walaupun dia merasa benar, padahal engkau yang benar, belajarlah mengatakan aku juga mengasihimu. Tuhan, tolong kami Tuhan. Kami ingin melakukan firman-Mu, mengasihi musuh. Itu mungkin karena kami percaya Roh Kudus ada di dalam hati kami, menolong kami. Sebabnya Tuhan, biar Roh Kudus itu membara di hati kami. Roh Kudus itu terus mengajak kami untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan, supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami mau mengasihi musuh kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Biarlah firman yang boleh kami lakukan di tengah-tengah keluarga kami. Kami bangun kehidupan keluarga kami dengan sikap yang saling mengasihi, kasih dan doa, agar rumah tangga kami penuh dengan kedamaian dan kerukunan. Dan kalau sampai hari ini rumah tangga kami dikuasai oleh pertengkaran, keributan, bahkan ada keinginan untuk berpisah, biar Tuhan menolong kami, para suami, para istri, untuk dapat mengasihi pasangan kami dengan sungguh-sungguh, seperti Tuhan mengajarkan kepada kami. Kami ingin bangun rumah tangga kami bersama dengan suami, istri, anak-anak dan orang tua kami, dengan rumah tangga yang penuh dengan damai sejahtera dan juga dengan dasar firman Tuhan. Berkatilah pekerjaan kami, usaha kami. Bolehlah kiranya Tuhan boleh memimpin, agar apa yang kami kerjakan, kami usahakan, boleh Tuhan berkati dan Tuhan kuduskan. Demikian juga Tuhan bagi keluarga gereja-Mu GKI Gading Serpong. Biar kami juga boleh membangun kehidupan yang sehati, penuh kasih dan penuh doa. Kami saling mengasihi, kami saling mendoakan, menjadi sebuah keluarga yang indah, yang bergantung kepada Tuhan. Jauhkan dari segala permusuhan-permusuhan dalam kehidupan keluarga gereja-Mu, agar keluarga gereja-Mu menjadi berkat bagi dunia ini. Berkati juga bangsa dan negara kami, berkati pimpinan bangsa kami, agar boleh hidup terus dalam damai sejahtera, satu dengan yang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tapi sungguh-sungguh membangun kehidupan berbangsa dan bernegara dengan saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling mendoakan, agar bangsa ini bisa terbebas dari segala kehancuran. Bangsa ini boleh terus penuh dengan damai sejahtera, bersama-sama memerangi pandemi, bersama-sama memerangi kehidupan yang penuh dengan kemiskinan, sehingga saling menopang satu dengan yang lain, dan kehidupan bangsa dan negara menjadi hidup penuh dengan damai sejahtera. Tuhan, tolong kami hidup mengasihi musuh kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita nyatakan syukur kita atas segala kasih dan anugerah-Nya dengan memberikan persembahan, dengan mengingat firman Tuhan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang demikian bunyinya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke rekening ataupun men-scan QR code yang tertera di layar ini. Bagi jemaat yang akan menyampaikan persembahan dalam bentuk tunai, di dalam amplop dapat memasukkannya ke dalam kotak persembahan di sekretariat gereja dengan alamat Gedung Geria Anugerah lantai 3 pada jam kantor sebagai berikut. Hari Senin sampai dengan hari Jumat pada pukul 8 sampai dengan pukul 16, hari Sabtu dan hari Minggu pada pukul 8 sampai dengan pukul 12. Terima kasih. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan boleh berikan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan kami, yang boleh kami alami, kami terima dengan penuh sukacita Bapa. Kami juga bersyukur untuk kesehatan yang boleh Tuhan berikan, sehingga kami boleh berkarya, beraktivitas di setiap langkah hidup kami, hari demi hari. Bapa, saat ini kami mau membawa persembahan ini Bapa. Biarlah Tuhan yang boleh kuduskan persembahan ini. Tuhan boleh layakkan, sehingga apa yang boleh kami berikan, boleh Tuhan pakai untuk menjadi alat Tuhan, untuk membawa kabar baik bagi dunia di sekitar kami Bapa. Ajar kami Bapa untuk dapat mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita yang telah hidup karena kasih karunia, pengampunan, dan kebenaran firman dari Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas pengampunannya dengan hidup dalam kasih dan taat akan segala perintahnya. Dan ungkapan rasa syukur itu marilah kita nyatakan dengan menyaksikan kasih setianya, sehingga semua orang yang mendengar percaya dan beroleh anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus.
sekalian, kembali diingatkan untuk kita sekalian jemaat Tuhan bisa ambil bagian di dalam kelompok kecil gereja kita yang sudah tersedia di berbagai pelayanan yang kita miliki. Mari kita bersama mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur pada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, kekuatan, perlindungan, kesehatan, nafkah dan rezeki yang tidak pernah berkesudahan. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sakramen Perjamuan Kudus GKI Garing Serpong akan diadakan pada hari Minggu tanggal 3 Oktober 2021 secara live streaming pada kebaktian pukul 9 WIB dan 17 WIB. Umat dapat melakukan perjamuan kudus di rumah masing-masing secara online melalui kebaktian live streaming pukul 9 WIB dan pukul 17 WIB. Jemaat dan simpatisan dihimbau untuk mempersiapkan hati dan diri untuk mengikuti perjamuan kudus ini dengan sikap hormat kepada Tuhan. Dan mengikuti rangkaian ibadah live streaming dengan tepat waktu. Karena bagian sakramen perjamuan kudus ini tidak akan direkam dan tidak akan disiarkan ulang. Perjamuan kudus ini terbuka bagi seluruh anggota jemaat dan simpatisan yang telah mengaku percaya atau sidi dan tidak dalam penggembalaan khusus. Apa yang harus dipersiapkan di rumah masing-masing? Siapkan anggur perjamuan atau dapat pula menggunakan teh atau air putih dengan takaran 1-2 teguk.
sebanyak jumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Jemaat sekalian, siapkan potongan roti tawar untuk 1 suapan sebanyak sejumlah anggota yang mengikuti perjamuan kudus. Pemimpin keluarga atau anggota keluarga tertua bertugas membagikan roti dan anggur kepada anggota keluarga. Jika kondisi orang tertua tidak memungkinkan dikarenakan sakit atau alasan kesehatan, maka dapat ditentukan yang tertua di antara anak-anak untuk membagikan roti dan anggur perjamuan kudus. Demikianlah info perjamuan kudus. Mari siapkan hati dan diri kita untuk menyambut perjamuan kudus ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.